Setelah menggoda lembah dan kemuning cukup lama, akhirnya salah satu teman lembah berkata, "Cukup, cukup. Bercandanya sudah cukup. Apakah kalian tidak melihat? Wajah lembah dan kemuning merah bagaikan kepiting rebus." Nenek kemuning kemudian tersenyum lalu berkata, "Iya, benar. Sekarang kalian makanlah dulu. Karena kalian juga belum makan sejak tadi kan?" Teman lembah yang bertubuh gemuk pun berkata dengan sangat bersemangat, "Iya, itu betul. Ayo kita makan. Perutku terasa sangat lapar." Mereka pun makan bersama. Namun tetap saja sesekali mereka saling menggoda satu sama lain. Hal itu membuat kemuning, kakek, dan neneknya tersenyum melihat keakraban lembah dan teman-temannya. Setelah makan bersama, teman-teman lembah pamit kepada lembah, kemuning, kakek, dan nenek kemuning. Salah satu teman lembah kembali menggoda lembah. "Kami pulang dulu sobat. Semoga malam ini menjadi malam yang sangat panjang untuk kalian berdua. Sehingga kalian..." Perkataan teman lembah belum selesai. Teman lembah yang lain berkata sambil mengajak teman-temannya pergi. "Sudah, jangan menggodanya terus. Sebaiknya kita pulang saja." Sambil berjalan masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh supir kemuning, mereka melihat lembah dan melambaikan tangan kepadanya. "Kami pulang dulu ya lembah. Semoga selalu bahagia. Dah." Lembah pun melambaikan tangan kepada mereka sambil tersenyum. "Terima kasih teman-teman. Hati-hati di jalan ya," kata lembah. Setelah kepergian teman-teman lembah, kakek dan nenek kemuning mengantar lembah dan kemuning masuk ke kamar mereka. Setibanya mereka di dalam kamar pengantin mereka, nenek kemuning berkata sambil tersenyum, "Kakek dan nenek bahagia sekali nak. Akhirnya acara pernikahan kalian telah selesai. Kita sudah melaksanakan pesan ayahmu. Kakek dan nenek mendoakan kalian selalu hidup bahagia dan segera diberikan keturunan. Setelah semua proses yang sudah kalian lewati, kalian pasti merasa sangat lelah. Sekarang beristirahatlah. Kakek dan nenek akan keluar." Lembah dan kemuning tersenyum. Kemuning memeluk nenek dan kakeknya. "Terima kasih kakek, terima kasih nenek." Setelah itu kakek dan nenek kemuning pun keluar dari kamar mereka. Setelah kepergian kakek dan neneknya, lembah dan kemuning saling berpandangan dan tersenyum. "Apakah kamu mau es krim?" kata kemuning pada lembah. "Iya, boleh," kata lembah sambil tersenyum. Lembah kembali berkata sambil menarik tubuh kemuning dan hendak menciumnya. "Tetapi kali ini aku ingin es krim yang lain." Mendengar perkataan lembah, kemuning menjadi malu. Dia pun melepaskan pelukan lembah dengan mendorong tubuh lembah. Kemuning kemudian berjalan ke depan meja hiasnya sambil melepaskan hiasan di rambutnya. Tentu saja, lembah tidak membiarkan kemuning melakukan itu seorang diri. Lembah pun berjalan mendekati kemuning dan membantunya melepas semua perhiasan yang ada di rambut ataupun pada tubuh kemuning, seperti anting, gelang, dan kalung. Setelah semua perhiasan itu tak lagi ada di tubuh kemuning, lembah kembali memeluk kemuning. Namun lagi-lagi kemuning melepaskan pelukan lembah dan berjalan masuk ke kamar mandi. Hal itu membuat lembah tersenyum. Namun dalam hatinya, dia sedikit kecewa dengan sikap kemuning. Lembah kemudian duduk di tepi tempat tidur mereka sambil tertunduk. Tidak lama kemudian,
Kemuning keluar dari kamar mandi dan tak lagi memakai baju pengantinnya, melainkan baju tidur yang membuatnya semakin terlihat cantik. Baju Kemuning yang transparan membuat Lembah dapat melihat lekuk-lekuk tubuh Kemuning. Kemuning kembali berjalan ke depan meja hiasnya, lalu merapikan rambutnya. Saat itu Lembah kembali mendekatinya dan memeluknya dari belakang. Kali ini Kemuning tak lagi dapat melepaskan pelukan Lembah, karena Lembah memeluknya sangat erat. Lembah memainkan perut Kemuning dengan jari jemarinya sambil mencium leher Kemuning, sehingga membuat Kemuning terlihat merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Lembah membalik tubuh Kemuning hingga kini Kemuning menghadap dirinya. Lembah membelai wajah Kemuning dan mencium bibir Kemuning dengan mesra. Tentu saja Kemuning tidak diam saja dengan apa yang dilakukan Lembah padanya. Dia pun membalas ciuman yang diberikan oleh Lembah. Lembah begitu menikmati ciuman yang diberikan oleh Kemuning, begitu pula sebaliknya. Kemuning begitu menikmati ciuman lembut dan sesekali menggigit yang diberikan oleh Lembah padanya. Kedua insan yang baru saja sah menjadi suami istri itu kini tengah mabuk dalam lautan cinta. Setelah beberapa menit saling berciuman, Kemuning melepaskan tubuhnya dari pelukan Lembah. Kemuning kemudian berjalan berlenggak-lenggok menuju ke tempat tidurnya yang begitu indah. Kemuning yang saat itu berdiri di dekat tempat tidurnya berbalik, sambil memberikan senyuman yang sedikit genit pada Lembah. Lembah pun tersenyum lalu berjalan mendekatinya. Setibanya Lembah di dekat Kemuning, Lembah kemudian mendorong tubuh Kemuning hingga Kemuning berbaring di atas tempat tidur. Lembah kemudian memegang kaki Kemuning dan menarik kaki Kemuning ke arahnya. Lembah kemudian sedikit menunduk dan membelai seluruh tubuh Kemuning dengan tangannya. Tidak hanya tangannya, sesekali Lembah mendaratkan ciumannya yang lembut pada bagian-bagian tertentu tubuh Kemuning. Tentu saja hal itu membuat Kemuning merasakan darahnya mengalir deras dan jantungnya berdebar kencang. Lembah mencumbu Kemuning membuat Kemuning berada di awan-awan. Malam pengantin Lembah dan Kemuning berlangsung begitu indah. Irama detak jantung kedua insan yang saat itu telah dimabuk asmara menyatu menambah syahdunya alunan cinta mereka. Tak terlihat sedikit pun wajah lelah dari keduanya. Baru saja Lembah dan Kemuning hendak memejamkan mata, nenek Kemuning terdengar mengetuk pintu kamar mereka. Lembah dan Kemuning hanya melirik jam dinding dan kembali memejamkan mata mereka. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengganggu mereka?" kata kakek Kemuning saat melihat nenek Kemuning mengetuk pintu kamar Kemuning. "Aku tidak berniat mengganggu mereka. Aku hanya membangunkan mereka untuk sarapan. Karena ini sudah waktunya sarapan," kata nenek Kemuning. Kakek Kemuning tersenyum. Apa bedanya membangunkan dan mengganggu mereka? Sudahlah, mungkin mereka kelelahan. Biarkan mereka beristirahat. Kalau mereka bangun dan merasa lapar, pasti mereka keluar sendiri ke dapur, kata kakek Kemuning sambil mengajak istrinya pergi. "Aku hanya khawatir," kata nenek Kemuning. Kakek Kemuning menarik tangan istrinya. "Sudahlah,
Biarkan mereka. Kamu seperti tidak pernah muda saja. Ayo kita sarapan berdua, mengenang saat kita pengantin baru dulu. Nenek Kemuning tersenyum dan duduk sarapan bersama dengan suaminya. Kurang lebih 1 jam kemudian, Kemuning bangun dan mencium Lembah yang masih tidur. Karena Kemuning terus menciumnya, akhirnya Lembah pun bangun dan membalas ciuman Kemuning sambil merayunya. "Sudah, apa semalam belum cukup?" kata Kemuning manja. Lembah menatap Kemuning sambil membelai rambutnya. "Apa salahnya kita melakukannya lagi sebelum kita mandi?" kata Lembah. Kemuning tersenyum. "Memangnya kamu masih kuat?" Pertanyaan Kemuning membuat Lembah tersenyum. "Apakah kamu meragukanku?" Kemuning terlihat sedikit malu. "Tidak juga, aku hanya bertanya, karena semalam saja sampai 2 ronde." Tanpa berkata apapun, Lembah memeluk Kemuning dan menindihnya. "Aku tidak bisa berkata iya ataupun tidak, tapi aku hanya bisa berkata, ayo kita buktikan." Saat Kemuning hendak mengatakan sesuatu, Lembah dengan cepat menciumnya, hingga Kemuning tak mampu berkata apapun. Akhirnya pagi itu selesailah ronde ketiga untuk permainan Lembah dan Kemuning, membuat Lembah dan Kemuning seakan tak mampu beranjak dari tempat tidur mereka. Siapa sangka, 2 insan yang bertemu hanya sesaat ketika usia mereka masih kecil, lalu takdir mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama berpisah. Meski begitu banyak cobaan dan rintangan yang datang, namun takdir baik berpihak pada mereka. Hingga akhirnya Lembah dan Kemuning bersatu dalam mahligai rumah tangga yang penuh dengan cinta.